Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian yang budiman, tenggelamnya kapal Pandurik dan di bawah lindungan Ka'bah. Saat Buya Hamka naik haji tahun 1927, beliau berpapasan dengan seorang anak muda yang bernama Hamid yang sedang bermunajah, berlinangan air mata, memasrahkan diri semua kehidupannya saat itu. Buya Hamka pun mendekat dan berkenalan. Maka Hamid pun menuturkan bahwa dia sejak kecil telah yatim piatu. Semasa kecil hidupnya penuh dengan gelimang air mata. Lalu dipanggil oleh Haji Ja'far, diterima, dibesarkan, bahkan disekolahkan. Rekan-rekan sekalian yang budiman, Haji Ja'far juga memiliki seorang gadis yang bernama Zainab. Maka Hamid pun berteman siang hingga petang, dari sekolah yang umum hingga sekolah Belanda, dan pergi mengaji bersama-sama di surau. Keduanya tumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi remaja tanggung, dan menjadi remaja penuh. Saat-saat itu pula rupanya keduanya tumbuh perasaan, benih-benih saling mengharapkan agar bisa hidup bersama-sama hingga keduanya dijemput oleh ajal. Rekan-rekan sekalian, tetapi kenyataan mengisahkan lain. Hamid pun dibiayai hingga ke sekolah menengah, sedangkan Zainab hanya batas sekolah dasar saja. Dia pun menjadi gadis pingitan dan menunggu siapa yang datang melamarnya. Suatu saat Haji Ja'far yang telah tua dan sakit-sakitan meninggal. Maka terputuslah harapan dan pembiayaan sekolah Hamid. Hamid pun kembali ke rumahnya dengan ibunya, karena satu-satunya yang melindungi dan memelihara dia adalah Haji Ja'far. Sementara tidak boleh dia tinggal di rumah Haji Ja'far karena Zainab dan ibunya tidak ada hubungan famili sedikitpun. Rekan-rekan sekalian, suatu saat Hamid yang telah tumbuh menjadi pemuda yang kekar berpapasan dengan Ibunda Zainab. Ibunda Zainab pun berpesan agar dia segera menemui Zainab di rumahnya. Tak berapa lama datanglah Hamid menemui Zainab. Ibu Zainab berkata, "Hai Hamid, karena engkau merupakan sahabat akrab dari Zainab, aku ingin mengatakan kepadamu, bujuklah Zainab adikmu agar menerima lamaran keluarganya. Alasanku adalah agar harta peninggalan Haji Ja'far tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi ke keluarga sendiri." Betapa gejolak batin Hamid saat itu setelah mendengar penuturan Ibu Zainab. Tetapi apa yang hendak dikata? Demi Zainab, demi kebahagiaan Ibu Zainab, dia pun rela menyampaikan perkataan Ibu Zainab tadi. Lalu Zainab pun berkata, "Bagaimana aku bisa mencintai orang lain sementara di dalam dadaku hanya ada namamu dan wajahmu. Wahai Zainab,
terimalah apa yang menjadi permintaan ibu. Bagaimana besarnya kedurhakaan seorang anak gadis apabila menolak permintaan ibunya yang melahirkan, mengasuhnya, membesarkan. Semuanya adalah iradah, keputusan Tuhan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berat hati terimalah permintaan ibu. Zainab hanya tertunduk menitihkan butiran-butiran air mata. Tak berapa lama datanglah Ibu Zainab, dan Hamid pun mohon diri kepada Ibu Zainab. Rekan-rekan sekalian, karena kepedihan, gelora batin selama ini, saudara Hamid dia pun bernekat meninggalkan tanah kelahirannya, Sumatera Barat Padang, yang telah meluluh lantahkan jiwa raganya menuju ke tanah suci, mendekatkan diri kepada Tuhan Rabbul Alamin, seru sekalian alam, yang bisa mengubah batin dan perasaan hati manusia. Rekan-rekan sekalian, terjadilah pertemuan dengan Buya Hamka. Setelah selesai bercengkrama dengan Buya Hamka, rupanya Hamid menoleh ke kanan dan melihat seorang kawannya yang kebetulan bersekolah di Universitas Al-Azhar Kairo. Dia pun menyampaikan bahwa Zainab telah merana, tetap mengharapkan kehadiranmu dan kedatanganmu. Zainab tetap sekali lagi mengharapkan kepulanganmu dan hanya ingin hidup bersamamu hingga ajal menjemput. Rekan-rekan sekalian, saat itu pula Hamid ingin segera menyelesaikan rukun haji. Tetapi sayang seribu sayang, apa yang hendak dikata, semuanya telah tertulis di kitab yang maha besar, Lauhil Mahfuz, kitab takdir dan rotasi nasib manusia selama berada di muka bumi, yang tersimpan di sisi Ahkamul Hakimin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beberapa hari saja Hamid akan segera pulang, tetapi lebih dahulu sang pencabut nyawa atas izin Allah, rupanya Zainab paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Hamid gemuruh air mata berjatuhan pada relung-relung lipatan hatinya. Pasrah menjatuhkan dirinya ke dalam tangisan air mata, memasrahkan bahwa segalanya telah tertulis, pertemuan pernikahan abadi akan berada di alam akhirat kelak. Itulah harapan akhir kepada permohonannya Ahkamul Hakimin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kisah yang telah menyayat hati, membuat puluhan pasangan hidup remaja menitihkan air mata, telah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.